Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Dudu Ridwanul Haq selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman HIE sekalian. Perkenalkan, nama saya Indra Suwari dengan NIM 151210199 dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Politik Islam dan Demokrasi. Sebelum membahas rumusan-rumusan masalah yang ada, sebelumnya di setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, Islam memiliki aturan politik yang bisa membuat negara itu adil. Dalam Al-Quran memang aturan politik itu tidak disebutkan, tetapi sistem politik pada zaman Rasulullah SAW sangatlah baik. Begitu juga di zaman para sahabat. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong masyarakatnya yang taat dalam menjalankan syariat Islam. Indonesia merupakan sebuah negara Islam terbesar di dunia. Namun, bila dikatakan negara Islam, pada kenyataannya Islam kurang diaplikasikan dalam sistem pemerintahan dan lainnya. Hal ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Contoh kecil tetapi tidak pernah tuntas penyelesaiannya, maraknya korupsi yang dikarenakan mulai hilangnya sifat jujur dan amanah para pemimpin, serta kurang transparannya pemerintahan di Indonesia. Hal inilah yang mendasari saya tertarik untuk membahas sistem politik Islam dan demokrasi. Supaya kita semua mengetahui bahwa politik dalam Islam juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam kondisi bangsa yang sudah waktunya umat Islam yang sangat memprihatinkan sekarang untuk terjun dalam perjuangan politik yang lebih serius. Yang pertama, apa sih sistem politik Islam itu? Politik dalam bahasa Arabnya disebut siasah yang diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu politics. Siasah berasal dari kata kerja dasar sa'asa yasusu siasah atau dalam fikih Islam yang berarti mengurus sesuatu dengan hal yang membawa kebaikan baginya. Namun asal mula politik itu sendiri berasal dari kata polis, diambil dari bahasa Yunani atau Latin yang berarti negara, kota, atau dapat juga diartikan sebagai kebijakan, kekuatan, kekuasaan, pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masyarakat. Ada berbagai macam pendapat tentang pengertian politik itu sendiri. Salah satunya menurut Profesor Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya, politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. Tetapi dalam Islam sendiri, politik atau siasah memiliki makna yang berbeda. Menurut hadis yang disebutkan oleh Rasulullah yang berbunyi adalah Bani Israel Yasusulon al-Anbiya, para nabi pemimpin mereka. Maksudnya adalah para nabi mengatur urusan mereka sebagaimana pengaturan yang dilakukan oleh pemimpin dan pejabat kepada rakyat. Jadi, siasa adalah mengurus sesuatu dengan melakukan yang membawa kebaikan baginya atau pemimpin. Selain itu, menurut Imam Ibnu Manzur al-Ansori al-Ifriqi, mengatakan dalam bahasa Arab yang artinya bahwa saus artinya riasah atau kepemimpinan. Sasundum sausan artinya ia memimpin mereka. Jika mereka mengangkatnya sebagai pemimpin, maka dikatakan dalam bahasa Arab sawasin dan asas suha. Sa'asa al-amaro siasatan artinya ia mengatur sebuah urusan.
Dengan demikian, politik Islam itu sendiri merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengatur suatu pemerintahan, dalam hal ini masyarakat sebagai objeknya sesuai dengan aspek ajaran Islam. Yang kedua ada kedudukan sistem politik Islam. Hadis Nabi yang menunjukkan kepada konsep politik ialah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadapnya. Selain itu, para ahli sains politik Islam menggunakan istilah siasah ketika membincangkan mengenai politik. Manakala seorang lagi tokoh ulama Islam dalam bidang politik, yaitu Imam Al-Mawardi dengan kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Dalam buku tersebut, Al-Mawardi telah menjelaskan dengan baik garapan mengenai konsep dan fungsi khalifah dengan menggunakan perkataan siasah, yaitu hirasatu al-din wa siyasatu al-dunya bihi. Penggunaan istilah siasah yang merujuk kepada politik ini adalah selaras dengan apa yang digunakan dalam perkamusan Arab. Berdasarkan hadis serta pandangan ulama, seperti yang saya kemukakan tadi, politik mempunyai tempat yang sangat istimewa dalam Islam. Islam tidak memisahkan soal keduniaan dan keagamaan dengan politik. Malah politik dianggap sebagai wasilah atau jalan yang boleh membawa kepada maksud tercapai matlamat martabatkan agama. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar politik dalam Islam. Suatu sistem politik pasti tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip dasarnya. Sama halnya dengan sistem politik Islam yang selalu menjunjung prinsip-prinsip dasarnya yang juga bersumber dari kitab suci Al-Quran. Satu, yaitu musyawarah. Dalam prinsip politik Islam, konsep ini dapat membantu dalam memilih sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah dalam mengatur sebuah pemerintahan itu sendiri dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian ada keadilan. Dalam ajaran agama Islam, keadilan merupakan komponen paling penting terutama dalam sistem politik Islam. Istilah al-adil atau keadilan ini yaitu berarti tengah atau seimbang. Dengan adanya keadilan dalam suatu pemerintahan akan menyeimbangkan atau menyamakan hak antara setiap warga negara maupun antara pemerintah dengan rakyatnya. Prinsip yang ketiga ada kebebasan. Maksud dari kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang bermakna negatif, tetapi lebih mengarah makna yang positif. Kebebasan bermakna positif di sini adalah kebebasan yang berlandaskan kebaikan, seperti kebebasan memilih sesuatu yang lebih baik atau kebebasan dalam berpikir mana yang lebih baik, sehingga dengan pemikiran yang lebih baik itu dapat melakukan perbuatan yang lebih baik pula. Prinsip yang keempat ada amanah. Sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah ini harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah.
maka jabatan tersebut tidak bisa diminta dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin, bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Yang selanjutnya ada persamaan. Dalam ajaran agama Islam, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam menentukan sebuah pilihan, menyampaikan pendapat, dan tidak ada pembeda dari mana asal-usulnya, bahasanya, serta keyakinan yang dianutnya. Selanjutnya ada demokrasi dalam Islam. Sebelumnya kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada saat ini banyak sekali negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi sendiri artinya sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebelum menyoal artikan demokrasi menurut Islam, kita perlu menyamakan persepsi tentang arti demokrasi itu sendiri. Apabila mengartikan pemerintahan yang demokratis hanya merujuk pada pemerintah yang dibangun dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, sebenarnya Islam sangat kaya dengan konsep kesetaraan warga dalam sebuah komunitas yang kita kenal dengan sebutan umat. Konsep demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat yang menjadi rujukan banyak negara di dunia untuk diterapkan, pada prinsipnya menghargai rakyat sebagai satu kesatuan, memiliki otoritas dan berada dalam posisi yang setara baik di mata hukum maupun dalam kesempatan mencari penghidupan. Dalam tataran ini, Islam justru lebih memulai dari hal yang paling mendasar, yaitu tidak mengartikan manusia atau individu-individu dalam suatu komunitas itu sebagai rakyat, melainkan sebagai umat. Pengertian umat jauh lebih bernilai, lebih dihargai, memiliki kesetaraan dan posisi yang sama di hadapan manusia. Bahkan Allah tak akan membedakan manusia dari berbagai golongan, suku, jenis kelamin, melainkan hanya akan membedakan manusia itu dari ketakwaannya. Tapi jika pemerintahan demokratis dikaitkan dengan dikotomi barat dan timur atau dikaitkan dengan pengembangan demokrasi pada awal masa demokrasi di Yunani kuno, dapat dikatakan bahwa Islam jauh melebihi demokrasi tersebut. Islam telah mengatur tidak hanya individu, tetapi bagaimana melaksanakan negara dan bangsa dalam posisi yang sama. Nabi Muhammad SAW telah menerapkan konsep demokrasi ini yang kemudian diikuti oleh para sahabat sampai ratusan tahun ke depan. Kenyataan ini merupakan suatu fakta bahwa benih-benih demokrasi sudah dimunculkan oleh Islam jauh sebelum para negara-negara sekuler mengagung-agungkan demokrasi. Sesuai dengan syariat Islam yang juga menjunjung tinggi sebuah kebebasan, mulai dari kebebasan jiwa yang harus dijaga, kebebasan untuk mengolah harta, dan juga kebebasan berpendapat. Bahkan dalam Islam sendiri tidak mengenal pemaksaan untuk memeluk agamanya, hanya saja ada kewajiban mengajak kepada syariat Islam yang disebut dakwah, tapi semua diserahkan kepada hidayah dari Allah nantinya. Perumusan masalah yang selanjutnya ada prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam. Yang pertama yaitu saling menghormati fakta-fakta dan traktat atau perjanjian. Yang kedua yaitu kehormatan dan integrasi nasional. Yang ketiga keadilan universal internasional. Yang keempat menjaga ketentraman negara-negara lain. Yang kelima menjaga perdamaian abadi.
Yang keenam, memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain. Yang ketujuh, bersahabat dengan kekuatan netral. Yang kedelapan, kehormatan dalam hubungan internasional. Dan yang terakhir yaitu persamaan keadilan untuk para penyerang. Selanjutnya, kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama, pada masa kerajaan-kerajaan Islam berjaya, pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajah kolonial bercokol di tanah air, sudah berdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Yang selanjutnya pada era kolonial dan kemerdekaan Orde Baru. Pada masa kolonial Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam komunisme dengan segala intriknya. Tidak dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Para pemimpin Islam, terutama dari Serikat Islam, pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofis negara. Yang selanjutnya ada masa Orde Baru. Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok yang kedua yaitu kaum substansialis yang mendukung pemerintahan dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dunia politik. Yang selanjutnya pada era reformasi. Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurkolis Majid atau Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga boleh menggunakan asas Islam. Kemudian bermuncullah berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Partai-partai politik yang berdasarkan Islam, berasaskan Islam antara lain PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Baiklah, jika sudah ditulis di kolom komentar,
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.